Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak. Di mana dalam tayangan video ini ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Kang Adi Prayitno dalam acara Peking Indonesia yang kemudian mempertegas dua hal. Pertama, soal bagaimana sikap Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sangat baik hati sehingga tidak memikirkan bagaimana kinerja para menteri-menterinya, para pendampingnya yang dianggap oleh Kang Adi Prayitno bahwa lebih banyak menteri yang kemudian tidak memiliki kapasitas kompetensi yang mumpuni. Dan dalam video ini juga dibahas terkait tentang adanya sertifikat ataupun adanya pagar goib di Tangerang yang kemudian memiliki sertifikat, dan itu menjadi pertanyaan, kok bisa ada laut yang disertifikatkan? Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Prabowo ini menurut saya terlalu baik menjadi presiden. Terlalu akomodatif, terlalu baik. Orangnya tidak ingin ada konflik, ya. Kalau bisa semuanya diselesaikan dengan smooth, baik-baik, kompromi, duduk, cerita kan gitu. Kita lihat kasus misalnya Kadin, beres kan, tapi pelan-pelan kan, gitu loh. Nah, kemudian kita lihat lagi mungkin nanti dalam perkembangan selanjutnya ini kan antara menteri dengan wakil menteri ini kan pasti ada konflik. Ya kan, cara kerja menteri bisa berbeda dengan wakil menteri. Bisa jalan masing-masing ini. Nah, ini rawan konflik ini bagaimana presiden menyelesaikan? Tentu kan kalau presidennya bukan Prabowo, salah satu dipecat. Tapi mungkin Prabowo tetap dipaksakan harus bisa kerjasama kan gitu. Tipe-tipe dia kan kalau kita lihat begitu. Bagaimana menurut Adi? Ya, bagi saya cara prinsip begini, kalau kita melihat wamen ya, itu sebenarnya secara kualitas dan pengalaman, itu hampir sepadan dengan menterinya. Bagi saya sejak awal itu semacam warning, dalam tanda kutip ya, agak sedikit intimidatif. Kalau menterinya nggak, Ini maksudnya kan bukan menteri perumahan ya. semua menteri lah. Semua menteri ya. Artinya apa? Kalau melihat kualitas wamen, pengalamannya, dan kita juga melihat satu persatu mereka itu siapa ya, terindikasi misalnya punya backup politik yang cukup solid dari partai, entah dari siapapun, kan sederhana Bang, kalau menterinya nggak benar bukan tidak mungkin wamen yang akan naik kelas. Ya, Karena ini wamen kelas 1 semua. benar. Ini Bukan kaleng-kaleng ya. bukan kaleng-kaleng. Bukan Bahkan kaleng-kaleng. kalau wamennya ini tampil ke depan jauh lebih bagus dari menterinya kayak ini Bang. Bisa dicek wamennya itu kalau ngomong canggih-canggih Bang. Iya. Kita nggak percaya kalau bicara tentang kualitas ya. Ini kok bisa jadi wamen? Mestinya nih jadi menterinya. Ya. Ini kan semacam hati-hati. Karena wamen ini kan hampir rata-rata mantan aktivis semua. Mantan aktivis, pengalaman, politisi, teknokrat dan pengusaha yang jam terbangnya luar biasa. Misalnya wamen mana tuh ya yang cewek itu Stella. Itu keren sekali ngomong. Itu wamen kalau kita ngeliat kualitas apapun ya pos menterinya itu layak menteri kan. Kira-kira begitu kalau saya melihat ya. Tapi itulah yang saya ingin tegaskan. Jadi orang-orang di sekitar Prabowo ini janganlah main gimmick-gimmick. Prabowo ini pasti sudah terukur banget Bang, bagaimana cara menilai kinerja orang-orang sekitarnya. Mungkin juga kan kita harus tidak berhenti diskusi soal 80%. Sebut saja misalnya sekitar 18% kan juga tidak puas ya. Mungkin juga melihat tuh bahwa di sekitar Prabowo banyak yang aneh-aneh gitu loh Bang. Mungkin per hari ini orang tidak melihat celah apapun bagi Prabowo. Tapi bagi menteri, para pembantunya yang tidak terlampau perform kan kelihatan. Misalnya soal apa kabar nih lapor Mas Wapres. Itu kan gak jelas juga Bang. Dulu kelihatan keren sekali mentereng. Wapres merakyat bukan omon-omon. Gerak cepat bagi susul lah macam-macam. Tapi sampai hari ini gak kedengeran. Hilang. Kan orang ingin melihat kalau memang lapor Mas Wapres itu adalah untuk mendekatkan dengan rakyat. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini berbelit-belit gak tuntas. Tuh pagar goib di Kabupaten Tangerang selesaikan. Kira-kira begitu Pak. Atau anak SD yang kemudian disuruh duduk di lantai gara-gara nunggak bayaran 3 bulan. Itu tuh urus. Jangan terlalu banyak gimmick. Itu yang saya kira. Era ini berubah.
hari ini rakyat Indonesia punya presiden, ya mantan tentara, ketua umum partai, dukungan politiknya berlimpah. Jadi tahu persis nih mana yang hore-hore, mana yang gimmick-gimmick, mana yang cuman main di media, Bang. Makanya kalau memang program kerjanya itu tidak workable, tidak bisa diuji dan tidak diwujudkan, mending gak usah deh kita. Nah itu yang saya tangkap dari Tadi kan Adi membahas sedikit, menyinggung tentang apa tadi? Pagar Pagar apa? goib. Pagar goib. Pagar goib yang ada di Tangerang. Banten Tangerang. Bener gak sih Bang kabar goib? Ya itu kan istilah Mas Adi, saya juga baru Enggak, dengar nih. istilahnya. pagarnya ada. Maksudnya kan siapa Pagar orangnya ada kan tapi goib. pemiliknya nggak jelas kan gitu. Nah sehingga Pagar laut. karena tidak jelas, menurut KKP. Kasal, Oh Kepala kasar. Staf Angkatan Laut, ada perintah dari Presiden untuk membongkar. Bongkar. Setelah berjalan 1-2 hari pembongkaran, Menteri KKP Protes. protes. Ya kan? Siapa yang suruh bongkar? Kenapa dibongkar? Ini sebagai bukti. Apalagi bukti udah banyak sekali kok. Video segala macam nggak perlu bukti lagi. Jadi kalau menurut saya ya, saya nggak tahu, saya mau konfirmasi ke Adi, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Angkatan Laut itu sudah benar. Ya. Yang usul membingungkan itu KKP. Ya kan? Kok malah dia tunda, malah dia larang. Gitu. Kalau soal barang bukti itu kan gampang sekali. Ya. Udah ada banyak video, saksi, rakyat jutaan. Ya, pengamat politik segala macam sudah, pengacara sudah ada. Jadi, nah inilah kita nggak tahu siapa di sini yang bermain, siapa mendapat apa, dan siapa tidak mendapat apa-apa kan gitu ya. Nah inilah persoalan apa? Sebenarnya kan dari awal tuh waktu dipasang hanya 500 meter saja, KKP itu udah tahu. Kok ada nih barang ini? Harusnya dilarang, jangan sampai puluhan kilometer baru dia ribut. Nah itu di situ membingungkan. Siapa sebenarnya yang memberikan izin sehingga ini bisa berdiri pagar ini, ya kan? Nah di sini saya kira memang memerlukan ketegasannya Presiden ya, Prabowo ya, bahwa kalau memang harus dibongkar, bongkar. Betul. Karena sengsara kali itu nelayan kita tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan, Terhalang oleh pagar laut. iya nggak bisa masuk kan. Orang kapal angkatan laut aja yang begitu canggih, susah itu tembus, apalagi kapal nelayan. Gimana Mas Adi ini melihat? Ya. Hal-hal seperti ini banyak ya. Hal-hal seperti ini akan banyak terus berkembang, dan sekarang semangat orang untuk membongkar-bongkar untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan lebih jauh tentang hal-hal seperti ini, saya kira luar biasa. Iya, agak aneh juga gitu. Masa persoalan pagar laut goib ini harus berbelit-belit gitu ya. Sampai presiden harus turun tangan, minta dibongkar dan diusut, itu menurut saya ini kan kaitannya bukan hanya menteri yang cuma dilantik 3 bulan, Bang. Berarti juga terkait dengan pemerintahan sebelumnya. Iya. Karena dengar-dengar kan misalnya nih, kalau kita mendengarkan Menteri ATR itu toh, kan sudah ada sertifikat HGB-nya, Bang. Coba laut ada sertifikatnya coba. Ini mainannya bukan Iya, kaleng-kaleng, laut ada Bang. sertifikatnya. Bukan nelayan yang tiap hari pakai perahu gedek itu, bukan. Ini kelas berat pemainnya. Bisa punya sertifikat laut, itu menurut saya itu kelas kakap mainnya. Ya kalau pengusahanya itu kan konon kabarnya adalah aguan kan gitu. Nah tapi kan itu harus ditelusuri lagi. Siapa lagi? Ya itu kan tugas menteri kan. Kan tugas menteri. Abang nyebut-nyebut nama itu. Ya kan kalau memang di media begitu, semuanya teriak kan ini aguan kan, tapi kan harus dibuktikan. Ya kan? Secara hitam putih memang betul dia pemiliknya, atau dia yang nyuruh bangun, atau dia yang mendapatkan izin, ya kan? Iya, bagi saya kan sebenarnya gampang lah, sederhana. Ini kan sudah mulai muncul satu persatu. Itu kalau memang laut ada sertifikatnya, ya pembongkaran ini bisa disebut ilegal, Bang. Loh itu izinnya kok.
Iya. Gimana coba membongkar sesuatu yang ada izinnya kan repot. Ini yang saya sebut bagaimana mengurai benang kusutnya. Makanya Menteri ATR kemarin ngomong ingin dilihat tuh apakah sertifikat itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau sesuai dengan prosedur pasti dibiarin. Kalau tidak sesuai dengan prosedur pasti akan dibongkar. Karena ternyata sertifikatnya ini baru 2 tahun. Nah yang anehnya kan begini. Tadi kan Adi menanyakan bahwa kok ada sertifikat laut kan gitu. Ikan itu laut, Bang. Ya, makanya, tetapi kan Menteri ATR aneh lagi. Mau dicek apakah sertifikat ini sesuai prosedur apa enggak. Sekarang persoalan ada enggak undang-undang yang menyatakan sertifikat laut? Kalau undang-undang sudah jelas Bang, nggak boleh ada di daerah laut itu ada terbit sertifikat hak guna bangunan kayak apalagi SHM, nggak ada. Ya berarti Nusron itu statementnya nggak Salah. benar. Iya, menyalahi undang-undang. Ngapain dia sebenarnya? bawa ke sana kemari? Sudah jelas tegaskan saja bahwa tidak ada laut itu mendapatkan sertifikat. Ngapain pakai prosedur? Kan 3 hari ini atau 2 hari ini kita mendengarkan pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dengan pagar laut gaib itu ya di Kabupaten Tangerang. Misalnya TNI AL itu mengatakan ini perintah presiden. Itu jelas. Kalau TNI pasti ke panglima tertingginya tegak lurus Bang, karena itu dianggap merugikan nelayan. Dalam konteks itu mantap. Nah yang agak sedikit berbeda memang pernyataan ini KKP sama ATR. Beda dong. Betul belakang ya. Kalau KKP bilang nggak ada cerita itu laut ada sertifikatnya. Itu tidak ada tanah, tidak ada apapun, kok tiba-tiba itu bahkan ada statementnya dan itu dikutip oleh media kan videonya. Itu ilegal kan gitu loh Bang. Nah sementara Menteri ATR bilang kayak gitu, akan dicek dulu. Karena SHM-nya ini, atau bukan SHM, sertifikat HGB-nya ini terbit. Dua jenis memang, dua Iya, jenis. itu terbit 2023, artinya sekitar 2 tahun ini sertifikat baru diterbitkan. Kalau memang ada cacat prosedur, cacat formil macam-macam, itu bisa langsung dibatalkan sertifikatnya tanpa perintah pengadilan. Tapi kalau sertifikatnya itu dikeluarkan sudah lebih dari 5 tahun, ya tentu harus perintah pengadilan. Nah ini kan siapa yang akan diikutin nih? Satu sisi Menteri KKP bilang nggak ada cerita laut itu ada sertifikatnya, tapi satu sisi ATR itu bilang mau dicek dulu ini barang. Nah kalau rakyat itu kan nggak mau belit-belit Bang, apa susahnya sih langsung diinvestigasi, disidak. Ini program prioritas, jangan ngerjain yang lain dulu, ini beresin nih. Soal pagar laut gaib, sehari 2 hari beres, akan kelihatan. Fakta-faktanya ada kok, ada yang misalnya nelayan yang mengaku dialah yang kemudian tanam itu pagar laut, itu aja panggil. Kemudian pihak-pihak terkait yang kemudian sudah disebutkan itu, apakah ada perangkat-perangkat desa misalnya juga terlibat dalam penerbitan itu, alat ukurnya apa, udah itu aja dulu kerjain seminggu 2 minggu beres Bang, sebelum yang lain menurut saya begitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ingin memberikan kepastian, ini terkait dengan survei opini publik dari dulu. Persoalan kayak gini kan pelik Bang. Kenapa ini menjadi pelik? Ini bukan karena ketidakmampuan pemerintah kita, menteri-menteri kita, bukan soal itu. Ini bisa saja karena menyangkut orang top, orang hebat yang disebut dengan oligarki, Bang. Di negara kita ini kalau udah menyangkut oligarki, Bang, menyangkut cukong gitu ya, kelas kakap, ini prosesnya melingkar-lingkar, Bang. Wah, macam-macam lah. Tapi kalau kelas menengah, Bang, kelas menengah ke bawah yang punya persoalan dalam waktu sekedap, wassalam nih. Kan kira-kira begitu. Ya karena kalau menengah ke bawah itu nyiramnya kan harus datang satu-satu. Kalau ini kan pakai nyiram Los Angeles itu dari atas, semua kena, ya kan? Iya, saya membayangkan apa susahnya sih. Ini dijelas kok, kan sudah ditunjukkan juga oleh KKP. Siap, ada 4 pihak kalau tidak salah yang akan nanti dipanggil gitu ya, ditanyakan terkait dengan keterlibatan mereka soal mengukur nih, kenapa harus ada SHM-nya, kemudian yang ngeluarin sertifikatnya dan macam-macam. Itu fokusnya menurut saya sebentar kok, nggak perlu butuh waktu yang lama. Tinggal diumumkan apakah soal pagar laut yang goib gitu ilegal atau tidak, apakah SHM itu adalah memang sesuai prosedur atau tidak. Kan itu aja kepastiannya Bang. Karena orang sudah terlanjur berasumsi bahwa pemasangan pagar ini sebenarnya Bang, itu kan tidak sesuai dengan prosedur, makanya ramai. Kalau sesuai prosedur nggak mungkin ramai. Di Bekasi ketika disegel oleh KKP kan kira-kira begitu, yang disegel berontak, protes, oh ini sesuai prosedur. Dan sudah ada pengerasan kan, sudah ada apa namanya, Sudah berbentuk daratan. sudah berbentuk daratan.
artinya ada hak protes yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Di Kabupaten Tangerang nggak ada. Kenapa saya sebut goib? Karena tidak ada yang ngaku, Bang. Ya. Dan bahkan sebenarnya kalau mau ya nunggu yang ngaku dulu biar dialah yang ngebongkar. Ya makanya yang goib, oligarki yang goib itu cuma di Indonesia. Iya, termasuk misalnya nelayan yang ngaku-ngaku pasang pagar itu juga tanya tuh, bener dia yang masang karena disuruh atau memang karena inisiatif. Abang kita tahu lah, kita tanam bambu di laut, sampai kiamat nggak bakal nancep itu. Pasti ada kecanggihannya, Bang. Entah itu dikasih semen, entah itu dikasih batu, atau apa, biar laut, apa namanya, bambunya itu nggak kemana-mana. Ini kelas berat, Bang, pasti ada konsultannya ini. Paten ya. Paten ini, Bang. Ada survei sebelumnya. Betul. Kalau misalnya Abang deh, Marini Raja mau cepat susah. betul. Ya kan? Artinya apa? Ada intelektualnya di situ. Ada mastermind-nya yang pasti tahu bagaimana cara tanam bambu itu supaya Bambu dia di tidak laut. kahanyut. Apalagi kan kita tahu gelombang laut itu besar. Ya. Dan yang paling penting, Bang, 30 kilometer itu, Bang. Waduh, itu butuh saun-saun yang gede itu, Bang. Butuh fulus, butuh logistik yang tidak Ya. main-main. Apa bisa nelayan biasa begitu, Bang? Apa mungkin dikerjainnya malam ya? Malah justru kan arusnya justru deras, Bang. Kalau malam. Nggak ada urusan kalau pulusnya banyak. Likulli syai'in fulus, ya kan? Jadi segala sesuatu kalau sudah fulus berbicara selesai. Termasuk arus deras pun jadi tenang gitu Udah ya. berkompromi dengan keadaan. Cukup jelas dan nyata apa yang kemudian disampaikan oleh Kang Adi Prayitno dan bahkan Bang Sulvan Lindang yang kemudian mengakui bahwa Prabowo adalah presiden yang baik hati sampai tidak memikirkan kerja-kerja para pendampingnya. Nah, meskipun pada dasarnya ada banyak pendamping Bapak Presiden Prabowo Subianto khususnya menteri-menteri yang kemudian tidak memiliki kapasitas yang terjamin kompeten seperti yang diungkapkan oleh Kang Adi Prayitno. Nah, terkait tentang pagar goib di Tangerang itu juga menjadi pusat perhatian dari Kang Adi Prayitno dan bahkan mempertanyakan kok bisa ada laut yang memiliki sertifikat. Jadi memang itu menjadi pertanyaan di seluruh masyarakat. Bagaimana mungkin laut memiliki sertifikat? Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.